warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di podcast PTDI TV bersama saya Aulia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini saya tidak sendiri. Hari ini podcast saya ditemani oleh sahabat saya, teman curhat, tetangga, pokoknya seisme bestie, Kanisa. Ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Harus selalu sehat. Oke teman-teman, satu hal yang menarik banget dari sahabatku ini, sebelum menjadi mahasiswa PTDI, dia merupakan salah satu mahasiswa yang mendapatkan kesempatan dari Allah tentunya untuk menjadi mahasiswi di luar negeri, tepatnya di salah satu negara di benua Afrika Utara ya Kak? Utara. Itu Sudan. Sudan. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan sama-sama sharing, cerita, ya kayak curhat aja sih ya Kak. Ya, berbagi pengalaman ya. Ya betul, terkait pengalaman, kisah-kisah, pokoknya segala hal yang Kanisa alami selama menjadi mahasiswi Sudan. Di Sudan. Oke. Pertanyaan pertama Kak, yang sebenarnya aku kepo banget dari dulu awal pertama kali kenal kamu. Sok banget. Kenapa kamu pilih Sudan dari sekian banyak negara Islam di benua Afrika? Kenapa Sudan ya? Sebenarnya ya jawabannya tuh nggak bikin wah banget gitu, nggak keren-keren amat, cuman ya cerita aja ya. Silahkan. Jadi kenapa Sudan? Karena memang pada dasarnya tempat aku sekolah SMA dulu, jenjang SMA itu memang sudah ada MOU dengan beberapa universitas di luar negeri, khususnya yang berbasis Islam ya, seperti Maghrib ya, Maroko, Sudan, Mesir, terus Yordan, satu lagi apa ya lupa, pokoknya itu. Yaman bukan? Oh Yaman, ya benar Yaman. Pernah cerita juga Pernah kan? cerita, jadi ketahu. Iya, jadi terus aku lolos di Mesir sama Sudan nih, dan lolosnya juga nggak apa ya, nggak keren-keren amat gitu. Pokoknya iya, soalnya memang gimana ya lempeng-lempeng aja gitu. Jadi di tempat aku sekolah dulu, tiket kita bisa dapat beasiswa ke luar negeri itu kalau udah setoran apa ya, udah punya hafalan 30 juz. Jadi memang tiketnya hanya itu. Jadi nggak ada macam-macam lagi, udah asal udah selesai hafalan 30 juz, sudah dites, ya udah bisa lolos. Nah, kebetulan aku apply yang keterima di Mesir sama Sudan. Jadi akhirnya pilihannya hanya dua ini nih. Di dua ini aku sharing ke kakak tingkat yang memang sudah ada di sana. Mereka bilang ya dua-duanya bagus ya, tentu saja dua-duanya bagus. Apalagi aku juga sempet pengen banget ke Mesir gara-gara dulu nonton film KCB. Itu pasti ya. Itu karena pengen banget rasanya. pada zamannya emang viral banget kan Mesir tuh. Cuman kenapa akhirnya Sudan ya, karena Sudan itu yang lebih menantang. Karena di sana mahasiswa, khususnya mahasiswi Indonesia itu masih sedikit banget. Jadi kita kerasa banget tuh sendirinya gitu, kerasa banget merantaunya. Berbeda dengan Mesir ya, yang Mesir kan udah banyak banget. Udah sih hanya itu, nggak ada alasan yang wah banget kan. Ya gitu, akhirnya Sudan. Jadi gitu guys, bisa dibilang tiket atau cara masuk untuk menjadi mahasiswa luar negeri khususnya Sudan. Ya, salah satunya yang Kanisa alami adalah dengan bermodalkan hafalan 30 juz. Tapi kalau menurut aku itu bukan cuma ya guys, itu Masya Allah banget. Soalnya kita perjuangan progres lah. Ada juga cara lain soalnya. Cara lain tuh ya kita ikutin tes dari Departemen Agama, itu ngerjain banyak banget soal-soal tertulis, dan kayaknya mungkin kalau aku ngikutin soal itu ya qadarullah, nggak tahu aku bisa lulus atau enggak gitu. Berarti kalau dari jalur Depak misalkan ada. Karena kan temanku juga ada. Itu berarti taruhlah bukan termasuk perjanjian antara, mungkin ada MOU juga, aku kurang paham ya. Cuman berbeda di cara masuknya aja. Beda-beda Kalau aku ada shortcutnya gitu. Jadi aku potong jalan. Di jalan pintas ya. Jalan bukan jalan pintas sih, jalan kebaikan jalan spesial ya, jalan istimewa bisa guys dibilang gitu. Oke, jadi begitu teman-teman. Salah satu gimana ya, kalau menurut aku setiap perjuangan orang tuh berbeda-beda ya Kak. Contohnya kayak aku tahu salah satu YouTuber terkenal tuh yang dia progresnya susah banget, Jerome Pauline kan. Oh iya. Itu dia urusan lulus tuh dia.
apa sih prosesnya tuh kan banyak banget bener. gitu. Tapi kalau menurut aku ya nggak bisa dibandingin karena setiap orang punya prosesnya masing-masing, punya tahap dan langkah hidupnya masing-masing. Privilege-nya juga beda-beda. Jadi ya kita harus mensyukuri dan menghargai diri kita sendiri ya teman-teman. Alhamdulillah. Oke, jadi itu awal mula kenapa pilih Sudan atau bagaimana cara awalnya lah menjadi kenapa bisa nyampe sana gitu. Betul. Nah, ini pertanyaan kedua dariku yang mungkin menjadi pertanyaan besar buat teman-teman di luar sana juga. Apa first impression pertama kamu ketika menapakkan kaki di bandara Sudan gitu? Kalau dengan first impression tentang Sudan tuh rasanya pengen ketawa gitu. Kenapa? Padahal udah berlalu lama banget, cuman rasanya Masih melekat banget ya? masih kocak dari yang aduh. Pokoknya kalau misalnya disuruh bilang satu kata tentang Sudan, panas udah itu. Okay. Kalau dua kata ya panas banget. Kalau tiga kata? Tiga kata panas banget. Pokoknya ya itu first impression bukan dari aku doang, pasti dari seluruh orang Asia yang pernah menginjakan kaki di sana karena ya perbedaan iklimnya jauh banget ya, cuacanya juga jauh banget itu sih. First impression kan. First impression. Itu. Terus first impression tentang penduduk Sudan, mereka itu mengingatkanku ke tradisi orang Jawa ya. Aku dan sukuku. Mereka itu ramah banget meskipun nggak kenal, meskipun kita nggak pada ngerti mereka tuh nyapa apa, cuma mereka selalu nyapa gitu. Bahkan meskipun mereka nggak peduli sapaan mereka itu bakal dijawab atau enggak gitu loh oleh orang yang mereka sapa, mereka tetap nyapa siapapun yang mereka ketemu di jalan. Dan nyapanya nggak kayak Indonesia kan cuma misalnya Nis apa kabar gitu, nggak cuma mereka ada disisipi doa-doa, disisipi kalimat-kalimat thayyibah gitu. Jadi mereka selalu begitu. Jadi misalnya nih papasan di jalan, nggak kenal nih siapa kali, pokoknya asal papasan ditanya tuh Kefik, gimana kabar, hafazakallah gitu, semoga Allah menjagamu gitu. Pokoknya pasti ada kalimat-kalimat yang memberikan doa. Dan itu juga terpampang di setiap kendaraan umum. Jadi kalimat-kalimat thayyibah tuh di sana nggak ada motor ya, di sana nggak ada motor, adanya bajai, terus ya angkot biasalah, kendaraan umum sebagai lainnya. Kan motor nggak ada karena ya itu tadi panas kan, siapa sih yang mau naik motor di Sudan ya. Terus apa lagi ya, oh ya di sana itu kalau kita ngelihat Indonesia tahun 90-an, mungkin itulah kondisi Sudan saat ini. Karena jauh lebih maju teknologi Indonesia. Benar. Jadi di sana tuh ya memang gimana ya? Ya itulah yang aku bilang tadi, jauh lebih maju Indonesia daripada segala macam yang ada di Sudan gitu. Karena mungkin Sudan sama Indonesia mungkin sama-sama negara berkembang, hanya saja Indonesia jauh lebih berkembang gitu. Jadi aku ngerasa biasanya kan pengennya kayak di luar negeri begini-begini, tapi kalau kita tinggal di Sudan enggak, kayaknya enakan di Indonesia deh gitu. Jadi mungkin awalnya tuh menurut kamu Sudan tuh lebih gitu kan dengan negeri yang ya namanya luar negeri kan. Iya, beda pasti kan. Cuman meskipun keadaan Sudan begitu, orang-orang lihat aku ya tetap aja nih Nisa nih kuliah di luar negeri keren gitu. Pasti itu kayak kelihatannya sih. Udah apa ya? Sama di sana ya sama lah namanya merantau. Enggak, iya. Ya begitu. Jadi gitu first impressionnya guys. Sudah. Panas ya, panas banget amat sangat panas. Oke, terus satu hal yang ingin aku tanyakan lagi. Tadi kan first impression. Ada nggak satu hal yang buat kamu shock banget setelah beberapa hari tinggal di sana atau ketika beradaptasi pertama kali di sana? Yang buat aku shock banget apa ya, sebenarnya banyak ya ternyata satu aja tapi kalau dibilang banyak makanya susah nih ngeluarin salah yang satunya. Memorable banget deh. Ada satu hal yang menurut aku di luar ekspektasi aku tentang orang Arab, khususnya Sudan ya. Aku nggak tahu nih orang Arab yang lainnya. Aku harap sih nggak begini juga. Orang Sudan itu terkenal mengulur-ngulur waktu, sangat mengulur-ngulur waktu, jauh melebihi orang Indonesia. Jadi aku flashback sebentar, dulu di pondok aku juga ada beberapa syekh yang ngajar, orang ada Saudi, ada Yaman, itu mereka on time banget dan benar-benar ke waktu itu
bener-bener diperhatiin banget. Kalau kita terlambat semenit 2 menit itu diperhitungkan. Tapi pas aku ke Sudan, aku udah siap-siap nih dengan mental on timeku. Sampai sana kok tidak seperti itu gitu. Mereka justru jauh lebih ngaret dari orang Indonesia. Itu sih yang bikin wah kok gini gitu. Itu aja. Yang lain nggak tahu nih, lupa kalau ditanyain tuh suka kependam gitu, ya. Tapi setidaknya kita tahu ya satu itu deh. hal besar yang buat Kanisa merasakan culture shock selama beberapa hari mungkin beradaptasi di sana. Oke, nah aku selanjutnya pengen banget tahu gimana sih kegiatan kamu selama di sana. Kamu mahasiswa kan, pastinya otomatis kamu nggak yang diem aja atau rebahan atau leha-leha. Pasti kamu punya aktivitas nih, kegiatan yang bisa dibilang mungkin produktif, padat, bermanfaat banget. Nah, bisa kasih kita dan teman-teman gambarannya, gambaran sebagai mahasiswi di Sudan. Kehidupan sehari-hari di Sudan tuh sama banget kayak gimana kita di Indonesia, nggak ada yang berbeda ya, sekolah, kuliah ya, maksudnya kuliah, kajian juga. Cuman bedanya di sana itu segala macam bentuk kegiatan itu dimulainya jam 9. Kalau di Indonesia kan jam 7 udah mulai ya. Kalau di sana jam 7 masih pada tidur. Wah. Dan masih baru sholat subuh kan. Jadi subuhnya, maaf aku potong. Subuhnya jam berapa, Kak? Jam 6:30. Ya, jam 6:30. Jadi ya jam 7 tuh banyak yang masih tidur lah gitu kan, habis subuh suka tidur lagi ya. Terus jam 8 mereka masih pada sarapan. Pokoknya sarapannya 2 kali ya di sana, jam 7 ke 8 sampai jam 10-an ya. Jadi pokoknya jam 9 tuh baru mulai aktivitas. Pulang juga sama jam 3 itu untuk kegiatan akademiknya. Terus aku kan juga aktif di organisasi. Jadi di sana ada satu organisasi besar yang mencangkup seluruh pelajar Indonesia yang tinggal di Sudan, namanya PPI ya. Sekarang juga masih aktif nih, Masya Allah. PPI itu singkatan Persatuan Pelajar Indonesia Sudan gitu. Kebetulan aku aktif juga di dalamnya. Terus jadi aku masuk ke organisasi itu ngambil waktu di sela-sela nggak ada jam kuliah gitu. Jadi kalau kehidupan kuliahnya ya sama gitulah, monoton gimana sih, masuk kelas, belajar, pulang, ngerjain tugas tuh biasa banget lah. Tuh Kak, aku mau tanya, untuk jam kuliahnya itu full dari jam 9 sampai jam berapa itu? Oh macam-macam, ada yang misalnya sehari ada 4 kuliah ya bisa tuh dari jam 9 sampai jam asar jam berapa sana ya? Jam 5 kali ya. Oh, berarti asar udah paling maksimal tuh? Ya udah nggak ada mata kuliah lagi biasanya. Tapi banyak juga yang sehari cuma 1 mata kuliah, 2 gitu. Kadang bolong-bolong tengahnya kosong. Kita bingung ya mau gimana, mau di kampus aja bete, mau pulang capek ya bolak-balik. Itu sangat biasa sih ya jadwal. Ya, aku inget kamu pernah cerita kalau kamu di sana tinggal di asrama. Itu sama nggak sih Kak, sama kayak flat yang di film-film kayak ada cinta gitu, sama gitu gak? ya? Beda ya? Ada gimana ya? Ada kesamaan, banyak kesamaan. Cuman bedanya mungkin di ini ya, di penempatan. Kalau di Sudan itu satu kamar isinya 7 orang, nggak boleh ada yang dari satu negara yang sama. Jadi otomatis 7 orang itu dari 7 negara yang berbeda gitu. Kalau aku lihat di KCB kan enggak ya, kayak banyak Indonesia juga saling ngobrol. Indonesia semua. Kalau di Sudan, khususnya di Unifku ya, dari tadi belum nyebutin Unifku ya. Di Sudan tuh banyak banget Unif, dan Unif yang aku masukin tuh IUA ya, International University of Africa. Jadi peraturan di IUA itu satu asrama, satu kamar itu isinya 7 orang dan nggak boleh ada yang dari negara yang sama gitu. Cuman itu aturan ini terkecualikan untuk orang-orang Thailand yang dari Patani, karena mereka banyak banget kan di Sudan mahasiswinya, jadi mereka diizinin untuk satu kamar 2 orang Patani gitu. Oh maksimal juga 2 orang maksimal ya? 2 orang. Yang lainnya harus tetap dari negara yang berbeda. Okay. Tadi masih belum dapat jawaban yang dari yang aku tanya tadi. Yang mana tuh? Kan kalau yang pernah aku tonton ya dari film Ayat Cinta, di mana Fahri itu dia di satu flat, tapi tetangga-tetangganya tuh beda Kak, bukan teman-teman kuliahnya. Kayak dia kan ada Maria dan lain sebagainya. Kalau itu bukan asrama kayaknya. Dia tinggal di apartemen gitu. Berarti kan. Beda ya? Kalau aku kan asrama, jadi benar-benar semuanya ya mahasiswi. Jadi kita tinggal di lingkungan, ada tuh gerbang pertama itu kampus perempuan ya. Gerbang selanjutnya ke sana tuh asrama. Jadi asrama kayak itu masuk ke kawasan kampus. Jadi dalam sana itu semuanya ada beberapa gedung, itu isinya memang
khusus mahasiswi doang, jadi nggak ada orang luar di situ pokoknya. Oke gitu guys ya. Tapi ada beda lagi. Misalnya ada orang yang dia beasiswa juga tuh masuk kuliah ke Sudan, tapi dia nggak mau tinggal di asrama, itu boleh. Boleh, kayak misalnya kalau bahasa Indonesianya kayak ngekos gitu, ngekos di luar. Mungkin itu semacam kayak Fahri dan kawan-kawan gitu, kayak gitu. Tapi boleh ya, Kak? Boleh. Berarti itu biayanya di luar beasiswa dong. Iya. Pribadi berarti kehidupan di asrama itu udah mencakup beasiswa itu sendiri. Itu. Gitu ya. Biaya tinggal kan, biaya tinggal. Dan biaya makan sebenarnya kalau kita suka sama makanan yang disediakan, masalahnya kan lidah kita tuh nggak sesuai ya dengan lidah orang Sudan. Ini yang paling penting sih, Kak. Bagaimana kamu beradaptasi untuk mengisi asupan gizi kamu? Ya kan? Sebenarnya di sana banyak makanan bergizi ya, hanya saja lidah kita tuh nggak kenal gitu sama rasanya. Beda rasanya. Gimana ya? Jadi sebelumnya aku ulas dulu ya. Beasiswa aku di sana itu termasuk tinggal dan makan. Cuman aku tetap mengeluarkan pengeluaran makan secara pribadi karena aku jarang banget ngambil menu-menu yang disediain sama dapur. Karena aku bilang tadi rasanya nggak sesuai dengan selera orang Indonesia ya. Dan itu nggak hanya aku dan teman-teman aku lain. Kalau misalnya kayak lagi ada menu, tahu ini nggak? Apa tuh nasi biryani ya? Tahu. Nah, kalau di Sudan sama persis, cuma di sana bilangnya kabsyah. Paling kita ngambil kalau lagi menu-menu kayak kabsyah, nah itu kita mau. Karena kita kenal ya, tahu ya. Kalau yang lain ada tuh makanan Sudan khas banget namanya full, itu kurang suka juga, itu dari kacang-kacangan, sup kacang. Terus ada lagi fasuliyah, itu juga mirip, itu juga kurang suka. Bahkan ngelihatnya aja kayak wah, no apa gitu, sih, big no. Gitu kan? Nah, makanya kalau kita pengen makan yang sesuai dengan selera kita, ya caranya kita biasanya kita patungan nih. Patungan berapa-berapa. Waktu itu aku kelompok makan ya, kita bilangnya kelompok makan, ada 7 orang. Iya, kelompok makan. Jadi kita patungan dari uang pribadi gitu ya. Untuk kita beli beras, karena berasnya kan beda juga ya, beras yang kita mau. Beras yang sesuai dengan lidah kita sama beras orang Sudan juga beda. Terus untuk beli bahan-bahan makanan yang khas dengan lidah kita, untuk beli rempah-rempahnya. Orang Indonesia kan masak pakai banyak banget rempah-rempah ya. Orang Sudan kan enggak tuh. Mereka enggak kenal dengan rempah-rempah kayak apa sih, jahe, kencur, kunyit, segala macam. Kita kan butuh itu semua ya. Jadi ya udah begitu deh, kalau kita mau makan kita masak sendiri. Masak sendiri. Per kelompok gitu. Berarti masak sendiri. Jadi sampai sekarang aku juga belum pernah nyobain rasanya full karena nyium aja aku nggak tahan ya. Harusnya aku nyoba ya meskipun nggak suka. Iya sih, tapi coba, gitu. Ya namanya nggak suka pasti beda ya guys. Rasanya mau dipaksain kayak gimana ya, ntar kan nggak habis mubazir, jadi mendingan nggak usah lagi. Yang penting ngelihat. Itu udah lihat. Kayak udah tahu fisiknya walaupun rasanya belum tahu gitu. Belum tahu sama sekali. Itu berapa kali kamu makan dalam sehari? 3 kali kayak sama di sini. Pagi, siang dan malam. Tapi taruhlah 3-tiganya tuh kamu nggak suka, pernah? Oh nggak, jarang. Biasanya ada dalam satu hari itu ada aja yang kita mau, kayak kabsyah atau ini kebab ya. Di sana bilangnya apa ya? Lupa. Pokoknya kebab aja itu kita mau. Cuman bentuknya sama, cuman namanya aja beda ya. Bentuknya sama kok. Jadi nggak ada yang sehari. Nggak pernah sehari masak 3 kali, nggak pernah gitu sih. Ya? Pasti ada yang kita mau. Terkadang juga mereka masak nasinya macam-macam tuh. Kadang ada nasi yang kita suka juga, yang kita mau. Jadi nasi Thailand sih yang paling sesuai sama lidah kita. Yang mau aku tanyain berhubungan sama makanan tadi, nggak tahu, aku pernah denger kayaknya kalau bumbu-bumbu atau resep di Indonesia tuh kayak susah didapetin di sana, ya bener nggak? Susah banget. Terus gimana caranya kamu? Jadi di sana kan banyak TKW juga kalau mereka lagi pada pulang ke Indonesia, biasanya kabar-kabar tuh di grup. Kita juga ada grup kan, grup. Oh gitu. Jadi grup WNI yang tinggal di Sudan. Jadi kan bilang tuh, aku lagi di Indonesia nih, ada yang mau nitip sesuatu nggak gitu. Jadi just tip lah ya, bahasanya. Kan misalkan dia berapa lama biasanya pulang ke kan Indonesia? Banyak TKW-nya. TKW-nya banyak, gak cuma satu, jadi pasti ada aja. Pasti ada aja yang balik terus nyari, bawa ini ya. Kalau lagi pengen butuh apa, kita cari di grup, ada yang lagi di Indonesia nggak gitu. Pokoknya selalu ada. Ya. Gitulah. Perjuangan ya guys, belanja. Oh ya, aku cerita tentang organisasi nih. Oke. Jadi di PPI Sudan itu ada badan otonom namanya PPPI Sudan. Jadi P-nya 3, Persatuan Pelajar Putri Indonesia. Jadi aku aktifnya lebih ke yang putri. Waktu itu aku sempat ngejabat di bagian Departemen Pendidikan di situ. Jadi itu pengalaman yang berharga banget buat aku. Rasanya aku pengen ngulang lagi. Itu salah satu job desk kita adalah ngajarin
mbak-mbak, kakak-kakak TKW ya yang mau kerja di Sudan. Kita ngajarin mereka bahasa Arab. Sampai sekarang aku masih inget kakak-kakaknya tuh, soalnya itu berkesan banget. Nggak terbayang aku dapat tugas begitu pokoknya. Itu salah satu yang mau aku ucapin terima kasih ke pihak PPPI Sudan ya, udah ngasih aku pengalaman yang luar biasa.